Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana kita masih diberikan kesehatan dan juga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu pada bab 7 poin A. Nah, di dalam pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini yaitu mengartikan yaitu Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan. Atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara harmonis untuk menuju kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Nah, bisa dikatakan di sini Islam tidak hanya menyangkut pautkan tentang keagamaan. Nah, tapi di dalam Islam juga menerangkan bahwa adanya suatu perubahan zaman yang dimana di saat terdahulu itu zaman yang jahiliyah. Nah, dengan adanya gerakan pembaruan Islam di sini yaitu untuk meninggalkan zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Nah, untuk yang pertama yaitu gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaruan Islam yang paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda-beda. Nah, gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Terdapat proses perpaduan yang berkesinambungan dalam perkembangan proses pembaruan. Nah, di sini juga banyak cara. Ya, untuk poin yang pertama, di sini di dalam sebuah gerakan pembaruan Islam yaitu menggunakan tahapan yang berbeda-beda, namun pada intinya tujuannya sama, yaitu untuk berkembangnya suatu pembaruan. Nah, dan juga gerakan pembaruan Islam di Indonesia juga bergeliat di awal ke-20 Masehi. Dan juga pengaruh dalam gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruh di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terdapat munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia bergerak untuk bangkit dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini pada abad ke-20 Masehi, setiap tokoh-tokoh pembaruan Islam itu berdampak terdapat munculnya gerakan. Nah, di situ pada tahun 20 Masehi di situ banyak sekali gerakan-gerakan yang muncul. Seperti gerakan nasionalisme di Indonesia. Nah, di situ kita bisa dikatakan untuk membangkitkan masyarakat Indonesia untuk bergerak, untuk bangkit dan memperkuat akhlak Islamiyahnya. Gitu. Dan yang ketiga, dampak pembaruan Islam di Indonesia meliputi bidang politik dan pendidikan, yang dimana di bidang politik di Islam juga dikatakan bahwasanya tidak hanya mensangkut pautkan tentang agama, melainkan juga tentang sistem kepolitikan yang dianjurkan oleh Islam dan juga tidak dilarang dalam Islam. Nah, dan yang kedua itu di bidang pendidikan, yang dimana sangatlah penting pendidikan Islam ini dipembarui atau adanya pembaruan, yang dimana setiap tahunnya kita harus mengikuti
zaman yang dimana yang dulu menggunakan papan tulis yang berupa tentang kapur, namun beberapa tahun kemudian ataupun yang sekarang bisa kita lihat sistem pembaruannya yang di bidang politik, yang dimana dulu menggunakan papan tulis, kapur dan sebagainya. Nah, di zamannya sekarang yang serba modern, bisa kita melakukan sistem pendidikan itu bisa melakukan dengan melewati PowerPoint, terus aplikasi Zoom ataupun sebagainya. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.